sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan. Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan masalah nasab di Indonesia yang hari ini semakin saja menegangkan. Bagaimana tidak, ya sebagaimana diberitakan bahwa Kiai Majuddin Usman ini sempat dilaporkan ke kepolisian daerah istimewa Yogyakarta oleh kelompok yang menurutnya bahwa apa yang ditulis oleh Kiai Majuddin Usman ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dan hal yang cukup menarik disampaikan oleh Said Alwi yang kemudian memberikan ya sebuah respon terkait dengan fenomena masalah habaib di Indonesia. Dan Said ini betul-betul tegas dan memberikan semangat kepada pribumi agar ya berani untuk kemudian menundukkan eksistensinya dan jangan mau untuk kemudian ya direndahkan hanya karena persoalan nasab. Dia pun mengulas dengan tegas bagaimana posisi keilmuan ya dan nasab itu harus ditempatkan secara proporsional. Said ini betul-betul ya memberikan sebuah nasihat ya bagi kita dan tentu umat Islam di Indonesia, sebuah ulasan yang mencerahkan bagaimana kita menyikapi persoalan hari ini dan bagaimana seorang pribumi harus ya menempatkan dirinya layaknya sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat dan harga diri sebuah bangsa. Disinilah pentingnya ya bahwa kita sebagai warga negara ya tidak boleh ya tidak gampang dan tidak mudah untuk kemudian mau direndahkan ya hanya karena istilah-istilah nasab ya. Karena bagaimanapun juga sebagai pribumi kita punya harga diri yang harus kita jaga, yang harus kita junjung tinggi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ulasan dan nasihat dari Said Alwi ini. Mari kita simak sama-sama. Seseorang menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Syukur-syukur kalau dia punya nasab yang bagus kemudian takwa. Tapi jika nasabnya bagus dibandingkan dengan orang yang tak bernasab bagus tapi takwa, lebih bagus orang yang bertakwa. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang postur tubuh kalian, tidak memandang paras wajah kalian. Sesungguhnya Allah hanya melihat jiwa kalian dan amal kalian. Jadi bagi kita yang tidak memiliki nasab kepada Rasulullah, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah dibandingkan orang-orang yang mengakukan dirinya sebagai keturunan Rasul tapi akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, perilakunya tidak bermoral. Wahai kalian putra putri bangsaku, wahai kalian yang merasa sebagai kaum pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, kalian punya hak untuk merdeka, kalian punya hak untuk dihormati, kalian punya harga diri, kalian punya kemuliaan,
Jangan biarkan kemuliaan kalian dan leluhur kalian diinjak-injak oleh orang-orang yang mereka mungkin tidak terlalu cinta terhadap bangsa kalian, terhadap kalian sebagai warga pribumi. Jangan mau diinjak-injak oleh mereka yang hanya keturunan imigran dari luar negeri. Kita semua punya hak, kita semua punya kehormatan sebagai hamba Allah. Kita semua punya hak untuk merdeka, untuk hidup nyaman. Jangan biarkan perbudakan model baru terjadi di negeri kita, karena ada sekelompok orang, sekelompok begundal yang ingin memperbudak putra-putri pertiwi, putra-putri bangsa, saudara-saudari setanah air yang mereka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perbudakan gaya baru. Karena mungkin dulu ada di antara leluhurnya yang menjadi tangan kanannya penjajah untuk memperbudak bangsa kita. Jangan mau diperbudak dengan doktrin ditakut-takuti kualat, dengan doktrin ditakut-takuti tidak akan mendapatkan syafaat. Ketika Anda diperlakukan tidak hormat, ketika Anda diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, yang hak Anda diambil, kehormatan Anda tercederai, Anda punya hak untuk membela siapapun Anda. Bahkan seorang budak belian pun mereka berhak untuk membela dirinya dan membela kehormatan. Anda bukan budaknya sekelompok segelintir orang dari keturunan imigran luar. Anda adalah manusia yang merdeka, bangsa yang merdeka kita. Jangan mau diperbudak, jangan mau diperlakukan dengan perilaku yang buruk, jangan mau diambil hak kalian dengan paksa ataupun dipalak, atau diambil hak kalian tanpa ridho, atau direndahkan kehormatan kalian atau leluhur kalian. Bangsa Indonesia ini, bangsa Nusantara ini luar biasa peradabannya. Kalau kita mau jujur dengan sejarah Indonesia, Nusantara ini, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, di Nusantara ini dulu, itu sudah dikenal sebagai satu kekuasaan dan peradaban yang maju, yang bermartabat. Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan yang bermartabat. Terlebih di kurun berikutnya datanglah para wali yang merupakan ahlul bait Nabi, yang datang ke Indonesia tidak dengan peperangan, tidak dengan mengkerdilkan bangsa yang didatanginya, tidak dengan menghinakan warga di mana mereka singgah, tapi justru ahlul bait Nabi yang datang pada saat itu membawa ilmu, amal soleh. Bahkan mereka berasimilasi, menikah biasa saja dengan orang-orang pribumi, yang sehingga kesolehannya itu, kepakarannya mereka itu fakar dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pertanian, dalam bidang pengairan, dalam bidang astronomi. Kepakarannya, kealimannya, serta akhlaknya yang baik, itulah yang kemudian diterima oleh masyarakat pribumi, yang bahkan akhirnya mereka mempercayainya sebagai pemimpin di masa itu. Mereka menikah dengan keluarga-keluarga kerajaan, yang sehingga kemudian mereka melanjutkan pemerintahan kerajaan di masa berikutnya, yang mereka juga memiliki keturunan. Mereka memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, dan keturunannya ada sampai saat ini. Jadi bagi siapapun yang tidak memiliki ilmu tentang keluarga mereka, jangan sok tahu.
Mereka orang-orang yang bermartabat. Namun begitu tawaduknya mereka dalam menyebarkan Islam, di saat banyak pribumi belum mengenal Islam, mereka, para sunan ini, para wali ini tidak mengedepankan nasab, tapi bahkan mereka memakai nama-nama lokal juga sebagai nama yang mereka buka di tengah-tengah masyarakat, yang mereka gunakan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat ini tidak merasa berbeda, masyarakat ini merasa terhormat, merasa sama, merasa saling menyayangi satu sama lain.